Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia. NIM D1A020118. Kelas Hukum Perdagangan Internasional C2 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Hukum perdagangan internasional bersifat cross border between country. Jelaskan makna dari istilah tersebut bila dikaitkan dengan hukum perdagangan internasional yang merupakan rumpun hukum internasional. Cross border between country adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan berdasarkan hasil perjanjian tertentu yang bertujuan memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah berbelanja. Kedua, mengapa masyarakat dari negara yang menerapkan teori merkantilisme mengalami kesengsaraan dan penurunan kesejahteraan hidup, padahal merkantilisme merupakan bentuk kapitalis komersial dengan jumlah logam mulia sebanyak-banyaknya? Jawabannya, karena teori ini dalam perspektif Smith berpendapat bahwa jika kemakmuran atau kekayaan suatu negara dititik beratkan pada jumlah logam mulia serta sumber kekayaan alam yang dimiliki, maka hal tersebut berimplikasi bahwa ekspor dan berkonotasi positif, sementara impor berkonotasi negatif. Berikutnya, Smith menyatakan bahwa sistem merkantilisme lebih merupakan sistem yang bersifat zero-sum game daripada positive-sum game. Dalam zero-sum game, sesungguhnya tiada suatu negara pun yang memperoleh hak positif dari perdagangan yang dilakukan. Di samping itu, Smith mengungkapkan bahwa kemakmuran atau kekayaan suatu negara bukanlah bersumber dari jumlah logam mulia yang dimiliki, melainkan bersumber produktif, yakni tanah atau bahan baku, tenaga kerja, dan modal, serta efisiensi dalam pemanfaatan faktor produksi tersebut. Nomor 3, bagaimana negara yang masih belum mencapai tahap efisiensi produk dapat melakukan impor berupa barang menurut teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo? Jawabannya, teori keunggulan komparatif perdagangan internasional antara dua negara masih dapat berlangsung walaupun belum mencapai tahap efisiensi yang dapat dilihat dari contoh berikut. Jumlah yang digunakan tanpa memperhatikan perbandingan dasar tukar domestik antara permadani dan sutra di kedua negara. Tampaknya India memiliki keunggulan absolut atas permadani dan sutra, mengingat Iran dapat menghasilkan permadani dalam waktu 30 menit per meter, sedangkan Bangladesh menggunakan waktu yang lebih banyak, 40 meter per menit. Begitu pula sutra, Iran hanya menggunakan waktu 24 menit per meter, sedangkan Bangladesh menggunakan 50 menit per meter. Dengan demikian, berdasarkan pada teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Iran dan Bangladesh masih tetap akan terjadi karena secara komparatif di mana Iran memiliki keunggulan atas sutra dan Bangladesh memiliki keunggulan atas permadani. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dasar tukar domestik masing-masing negara, yaitu DTD di Iran adalah 1 meter sutra dapat ditukar dengan 0,8 meter permadani, atau dengan kata lain bahwa Iran harga sutra lebih murah dibandingkan harga permadani karena ongkos produksinya hanya 24 per 50 atau 48% dari ongkos produksi sutra di Bangladesh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.